Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu lagi ya. Di sini saya akan mengulang tentang penggunaan flow untuk membuat animasi. Kita akan menggunakan flow ya untuk animasi. Oke, kita buka dulu. Yang pertama kita lakukan, kita harus membuat narasi dari aplikasi tersebut. Nah, teman-teman bisa gunakan, saya biasanya gunakan ChatGPT ya. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan yang lain, monggo. Jadi saya saat ini gunakan ChatGPT. Nah, prompt-nya saya sudah siapkan, nanti dilihat di deskripsi ya. Jadi teman-teman nanti ada di deskripsi, di mana nanti ada bagian-bagian yang ada tanda kurung gitu yang bisa dirubah-rubah oleh teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Kita bikin new. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini kita membuat ChatGPT itu sebagai persona ya. Dia seorang ahli dalam membuat prompt animasi AI gitu ya. Buatkan saya prompt siap produksi animasi untuk media pembelajaran. Nah, ini saya gunakan PAUD aja. Terus tema mengenal profesi pemadam kebakaran. Nah, ini ya. Saya gunakan 8 scene. Kalau teman-teman pakai akun akun free itu maksimal itu 5 scene. Karena hanya mendapat kuota sebanyak 100. Kebetulan saya ini kita pakai Pro, jadi saya gunakan 8 scene dan 8 detik tiap scene. Itu ada batasannya. Terus kemudian di sini saya nggak gunakan tokoh ya teman-teman. Jadi saya gunakan sebagai narator. Jadi ini style, buat secara detail. Ini ada style, karakter, gambar latar tiap scene. Ini gambar latar tiap scene. Terus ini karakternya saya hapus karena saya nggak gunakan karakter ya. Terus musik latar tiap scene, efek tiap scene. Terus dialog ini saya kasih narasi tiap scene lebih kurang 7 detik. Nah, seperti itu. Kita coba. Nanti ini saya copy ke deskripsi dari video ini. Kita buat hasilnya seperti apa. Ini stylenya pakai 3D kartun. Nah, ini bisa ditambahi ya stylenya apa gitu ya. Di style 3D kartun gitu ya. Nah, ini kebetulan pakai 3D. Nah, benar. Karakter utama ini. Terus kemudian gambar latarnya taman bermain seperti ini ya. Nah, jadi teman-teman, nanti saya kasih bedanya kalau seandainya ini dialog, terus kemudian bagaimana dengan narator. Jadi karakter utama ini bisa kita hilangkan kalau kita gunakan narator. Oke. Kita coba mulai ya. Kita gunakan flow. Nah, ini flow teman-teman, silakan untuk login ya. Nah, tampilan flow awal itu seperti ini setelah login. Nah, teman-teman gunakan tulisan new project. Nah, di sini adalah tersimpan project dari teman-teman. Kita ganti ya. Di sini tulis saja PMK, pemadam kebakaran. Oke.
sekarang kita klik ini, video, kita gunakan 16:19 kan. Nah, kalau teman-teman mau ada pilihan gambar, silakan diisi nih. Ya. Tapi kalau gambar nggak ada masalah, karena dia pakai 0 kredit. Kita lihat kreditnya kita ada berapa. Oh, kebetulan ini ada 700 kalau pakai Pro. Nah, tapi kalau teman-teman pakai 2 gini nggak ada masalah, tapi ada pilihan di sini, mana yang dipakai. Nah, untuk saat ini saya gunakan satu aja. Teman-teman bisa gunakan Nano Banana Pro atau yang lainnya monggo ya, tapi ini kelihatannya sama di yang free atau apa tetap bisa gunakan Nano Banana Pro. Nah, ini saat ini kita gunakan stylenya dulu. Stylenya, style umumnya ini. Style, nah ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ya kan? Stylenya kita copy di sini. Nah, ini style umum. Ini biasanya style ini nggak boleh apa ya, nggak boleh ditinggal supaya selalu style ini yang dipakai. Ya, terus kemudian kedua, kalau teman-teman mau menggunakan karakter, ini di copy karakternya. Kalau dialog ya, nih coba ya kita copy. Nah, gitu. Jadi ada anak laki dan anak perempuan. Kita coba gambarnya kayak apa. Ya, kita tunggu. Ups, ada apa ini? Nah, kita betulkan. Celana pendek warna biru. Nah, kemudian pakai hijab kuning, baju hijau, dan celana panjang putih. Kuning aja supaya sama dengan. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Kita coba. Loh, ini apa ini? Nah, ada apa ini ya? Kita coba. Kita hapus saja. Oke, coba. Biasanya itu kalau ada fail itu biasanya prompt-nya tidak sesuai. Entah apa aja. Kadang-kadang kalau kita ngomong anak kecil itu kadang-kadang dianggap sesuatu yang salah di flow ini. Jadi kita harus sesuaikan. Kayak tadi misalnya kaosnya biru, apakah itu sudah sesuai? Nah, kalau nggak sesuai ditambah. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Ini sudah ada tokohnya dengan style tadi ini ya. Nah, kita bisa gunakan ini. Ini kok nggak bisa lagi? Oh, dengan style yang 3D pixel. Bagaimana kalau kita mau menggunakan foto kita sebagai narator? Kita upload dulu nih foto kita yang sebagai narator dengan style yang sama teman-teman ya. Jadi misalnya ini saya gunakan style yang sama. Nah, saya gunakan. Ini foto kita. Caranya bagaimana? Nah, ini kalau dengan dua tokoh ini. Kalau ini adalah narator. Ini terlihat pada scene-nya teman-teman. Nah, ini. Nah, ini gitu tokoh kita. Nah, ini scene-nya. Kita lihat sekarang. Gambar latar. Ini kan, kita copy aja nih. Ini scene 1, teman-teman. Scene 1 kita ambil. Kita ambil dulu ya, ini scene 1. Ini kok nggak bisa. Scene 1 kita ambil, tapi tetap stylenya harus ada. Ini ya, stylenya supaya sama keluarnya.
Jadi sama 3D Pixar. Kita copy, pastekan di sini. Nah, style umum. Kita tulis stylenya aja. Oke, misalnya ini. Nah, oke, gambar latar. Nah, kalau kita gunakan dialog dengan tokoh ini, kita tambahkan tokoh ini. Nah, seperti ini. Kita play di sini. Nah, ini kalau kita mau gunakan seperti ini. Tapi kalau kita gunakan untuk apa namanya narator, kita hapus nih, ganti pakai ini. Nah, ini terus di sini ditulisin gambar latarnya, di sini tulis narator tersenyum menghadap kamera. Nah, seperti itu. Tersenyum. Nah, ini otomatis tokoh dua ini kan. Tapi kalau apa ini ekspresi anak-anak bermain gitu ya. Nah, ini mengabaikan tokoh seperti ini. Ini akan konsisten teman-teman. Tokonya dengan apa wajahnya yang sama dengan ini kalau kita gunakan narator. Nah, kita sekarang gunakan narator. Jadi teman-teman kita gunakan narator ya. Jadi kita nggak gunakan seperti ini. Gitu. Kenapa? Karena PropGPT-nya itu kita gunakan ini ya. Terus kemudian kita tinggal copy ini, copy, oke, kita pastekan. Jadi gambar latar kita pastekan. Nah, ini untuk scene 2. Nah, ini juga teman-teman sudah jadi ya. Jadi kalau mau nggak ada pilihan ya kita hapus saja supaya kita nggak repot nanti mana yang dipakai ya, gitu ya. Kita hapus aktif. Oke, seperti ini ya. Jadi teman-teman sudah ada. Sekarang jalan kotak kecil ini sama stylenya. Nah, narator tersenyum menghadap kamera. Oke, kita coba lagi. Demikian seterusnya. Kita gunakan scene by scene di tiap. Nah, seperti ini. Nah, rumah terbakar kecil, api kartun tidak menakutkan. Nah, narator menghadap kamera. Jangan tersenyum, masa rumah terbakar. Terkejut menghadap kamera. Nah, seperti ini. Kita coba ya. Jadi kita udah punya scene 1, scene 2, dan scene 3. Dan seterusnya. Silakan teman-teman menggunakan ChatGPT ini ya. Jadi scene 1, scene 2, dan scene 3. Sekarang kita bagaimana membuat animasinya. Nah, ini kan tadi ya. Nih, kalau kita buat karakter ya, kita hapus ya karena nggak dipakai. Langsung hapus saja supaya nggak bingung nanti kita buat. Nah, seperti ini. Ini berubah nih, bukan stylenya bukan 3D Pixar kan? Kita ulang, ya kan? Ini stylenya kartun nih, bukan 3D Pixar. Kita hapus lagi supaya sama karakternya dan stylenya. Itu harus kita lihat dan jangan langsung pakai kan enggak. Kita lihat dulu hasilnya. Sebenarnya nggak apa-apa kita gunakan lagi di sini pun. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu. Jadi teman-teman bisa ngapus lagi gitu bisa. Nah, seperti ini 3D Pixar. Oke, bagaimana menganimasikan ini? Nih teman-teman, caranya klik titik 3, klik animate. Nah, di sini teman-teman ada video ya, dia pakai frame.
16.9. Nah, kalau teman-teman gunakan kali 2, ini sekali pakai langsung 40 kredit kepakai. Saya biasanya gunakan 1 supaya menghemat kredit. Oke, tetap gunakan fast, nggak usah lead ya. Karena apa? Kalau kita gunakan quality dia 100. Jadi gunakan yang fast 20. Hasilnya lebih ya udah cukup. Oke, sekarang bagaimana cara menganimasikannya? Oke, tadi kan langsung klik animate ya. Nah, teman-teman klik di sini. Nih. Nah, sampai sini. Nah, ya di copy semua. Gambar latar, musik latar, segala macam. Nah, kita pastekan di sini. Nah, ini kita bisa gunakan misalnya ya di sini narasi, kita gunakan suara pria lembut berwibawa. Tapi ini nanti dipakai terus ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa gunakan ini pria lembut berwibawa ini nanti digunakan juga di kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba buat video. Nah, tadi scene 1. Scene 2 sama, klik animate. Kita tunggu aja hasilnya. Bagaimana? Oke. Sudah selesai ya teman. Prosesnya memang agak lama. Kita coba lihat. Halo teman-teman, hari ini kita akan mengenal profesi hebat, yaitu pemadam kebakaran. Halo teman-teman. Nah, sudah ya. Sekarang kita klik yang scene 2. Nah, ini ya, klik ini. Nah, ini tetap dia kalau sudah setting seperti ini dia akan tetap. Nah, kita coba sekarang. Apa? Nah, scene 2 kita copy. Klik. Kita pastekan. Nah, seperti ini. Narasi, suara pria, good, ke bawah. Ya kan? Suara pria. Nah, ini kata-katanya dilihat teman-teman. Lihat gitu. Nah, kalau sudah oke, ini sudah oke ya. Efek sirene, view dan lampu merah berkedip. Nah, sip ya. Kita klik dulu. Klik. Kita tunggu lagi. Bagaimana? Mudah kan buatnya? Jadi teman-teman sama ya. Jadi kalau misalnya dulu pakai Wish, sekarang pakai Flow sama. Jadi tinggal nanti kita download ini. Jadi download di apa? Di mana ini videonya. Habis itu kita gabungkan. Baik itu teman-teman pakai CapCut, apa pakai Filmora, pakai Canva, monggo. Jadi bisa teman-teman bisa download sesuai yang teman-teman bisa. Jadi jangan membuat saya harus pakai Filmora, tapi teman-teman nggak bisa Filmora. Yang mending pakai yang bisa aja. Canva itu lebih mudah, CapCut juga lebih mudah. Kenapa? Nanti transisinya ada. Oke, kita tunggu lagi. Nah, Lihat, itu mobil pemadam kebakaran, siap membantu saat terjadi kebakaran. Lihat. nah sudah teman-teman. Saya kira itu aja ya. Jadi bagaimana kita menggunakan apa Flow itu sangat mudah. Jadi teman-teman bikin gambarnya dulu. Setelah gambar baru klik ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.